Selanjutnya ada pertanyaan melalui via SMS dan juga WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamba Allah dari Banten. Saya mau nanya, bagaimana cara menyikapi suami yang nggak menghormati orang tua dan mertuanya? Karena di keluarga suami saya ada satu masalah sehingga orang tuanya sampai pergi atau pindah dari rumahnya sendiri gara-gara suami saya nggak menghormati orang tuanya. Saya udah mengingatkan tapi nggak pernah didengarnya. Dan suami juga selalu menyalahkan saya kalau ada orang atau saudara yang ngingetin haknya kepada orang tua itu. Gimana gitu biasa. Suami saya marah karena emang saya pernah ngelakuin salah. Saya cerita-cerita ke gurunya tentang masalah keluarganya. Niat saya cuma pengen gurunya itu yang ngomong atau ngingetin suami. Karena suami saya cuma nurut sama omongan gurunya. Ternyata semua itu ketahuan sama suami saya dan dari situ suami saya marah dan berpikiran kalau saya mau menghancurin suami. Padahal enggak sama sekali. Niat saya cuma menyatukan lagi keluarganya. Pengen orang tuanya kembali lagi ke rumah karena mertua saya pernah bilang ke saya, Umi sama Abah bakal balik lagi ke sini kalau suami saya sudah berubah dan minta maaf karena memang rumah ini adalah milik orang tua suami, Bu ya. Anda mempunyai suami yang membawa malapetaka besar dalam sebuah rumah tangga. Jika ada salah satu dari anggota keluarganya yang durhaka kepada orang tua, sebetulnya itulah sebab malapetaka. Ya, suami Anda bukan suami yang berkah karena tidak baik dengan orang tua, tidak baik dengan keluarga mertuanya juga. Dia membawa malapetaka. Dia menghilangkan keberkahan dalam rumah. Nggak ada baiknya laki-laki seperti itu. Akan tapi pun demikian dia adalah suami Anda. Anda ingin membenahi dia, ingin membawa dia kepada kebaikan. Itu tugas Anda sampai dia menjadi baik. Kan tidak selamanya dia jahat. Dia akan menjadi baik. Maka Anda harus membuat pendekatan yang indah, yang manis. Karena sebagai seorang istri, kadang kekuatan istri luar biasa di hadapan suami. Dengan kelembutannya, dengan cinta yang selama ini terbangun, mungkin yang tidak bisa dimiliki orang lain. Akan tapi pun demikian Anda harus punya strategi yang cantik. Tapi Anda telah membuat hijab, membuat dinding memisah, yaitu Anda bercerita kepada orang yang menjadi sebab emosi sang suami. Semestinya Anda akan berbicara dengan seorang dengan cara manis. Harus ada jaminan bahasanya aman. Tentunya kepada laki-laki, kepada ustadz atau orang yang bijak, mengerti permasalahan semacam ini. Mengerti bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan langsung dipanggil, langsung ditegur begitu. Anda mengadu domba. Justru itulah benih kebencian akan muncul dimulai saat seperti itu. Anda mungkin datang kepada suami minta maaf, kesalahan saya yang dulu adalah saya tidak sama sekali. Sampaikan saja karena Allah. Waktu saya menyampaikan ke ustadz tersebut, karena sudah terlanjur tahu kan, sampaikan bahwasanya waktu saya menyampaikan ke ustadz tidak ada maksud saya. Maksud saya adalah pokoknya abang adalah jadi suami saya yang paling istimewa, imam yang paling istimewa, diridhoi Allah, diridhoi orang tua. Itu tok yang saya inginkan. Dan setelah itu saya enggak. Kalau setelah abang marah saya tidak akan. Tapi saya akan kecewa kalau abang seperti itu sama ibundamu bang. Maka kalaupun Anda ingin marah, Anda harus bisa memilah. Berjanjilah Anda mulai saat ini, Anda tidak akan pernah marah kepada suami di saat suami tidak memenuhi, artinya di saat suami tidak melakukan kewajibannya kepada Anda. Tapi di saat sang suami melakukan kesalahan kepada sang orang tuanya, maka Anda saat itu boleh marah. Tampakkan marah Anda yang beda. Misalnya, kalau urusan Anda, beliaunya tidak terlalu menanggapi, Anda biasa saja. Abang, urusan ini saya maafkan, no problem. Tapi kalau abang sama ibu tidak baik, saya bisa marah. Karena saya sedih punya abang seperti itu. Abang, karena ibumu keberkahanmu di sana. Anda boleh angkat suara sedikit. Tapi bukan untuk bela diri Anda. Membela suami Anda sendiri saat dengan istri, dengan ibundanya. Abang, ibundamu, keberkahan di sana, bang. Kalau abang marah sama saya, abang caci saya akan sabar. Tapi saat abang dengan suami, dengan orang tua, keberkahan dicabut, bang. Coba abang pikirkan, hidup gak akan bahagia kita. Hidup gak akan bahagia. Dan jangan membahas antara suami Anda dengan mertuanya, dengan orang tua Anda. Jangan bahas, keluarkan dari bahasan. Karena orang tua Anda ada andanya, diberi eko, dipikir Anda membela diri Anda. Di saat Anda ingin, jadi tampakkan kalau Anda ingin membela suami sendiri. Karena ibunya ibu suami, ayahnya ayah suami. Dari sinilah Anda mulai. Tidak usah Anda menyebut tentang mertua. Saya dalam pertanyaan Anda membawa ke mertua saja. Tidak, nanti buah. Selagi dia tidak baik sama orang tuanya, ya sangat mungkin tidak baik sama mertua. Tapi kalau sudah baik kepada orang tuanya, akan ada berkah di anak tersebut, maka di suami tersebut, maka akan mengalir keberkahan pada urusan dia dengan orang tua Anda. Jadi fokus Anda boleh marah, boleh menegur di saat urusan dia dengan orang tuanya sendiri. Baik Bu ya, jika sudah nggak bisa Bu ya, misalnya udah kalau tidak bisa dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Maka itu tidak akan jadi contoh yang tidak baik pada. Itu kefasikan.
Boleh ditinggal, harus boleh, ditinggal. boleh karena fasik, dosa besar. Karena takut nanti menular ke anak juga. Karena kan, jelas, ya? karena harus jelas permasalahannya. Orang durhaka kan dosa gede, Iya, fasik, nggak benar dan sebagainya. Itu akan kemana-mana itu, tidak akan berkah rumah itu, Alhamdulillah. dendam dan sebagainya. Nah. Baik, Buya, subhanallah. Buya, terima kasih Buya atas jawaban-jawabannya, dan subhanallah.